Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif korelasional. Kelompok kami yang beranggotakan 11 orang. Yang pertama Adriani, kedua Laila, ketiga Novalita, yang keempat Juniati, yang kelima Yani, yang keenam Rizky, yang ketujuh Kasih Ferdiansyah, yang ke-8 Fatwa Hasibuan, ke-9 Syafira, yang ke-10 Zikron Abdullah, yang ke-11 saya sendiri Firman Maula Hidayat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Adriani, yaitu tentang definisi penelitian. Definisi penelitian korelasional. Penelitian korelasional juga disebut dengan penelitian hubungan atau penelitian asosiatif. Di sini terdapat beberapa ahli yang menjelaskan mengenai definisi dari penelitian korelasional. Salah satunya, menurut Musfikon, penelitian korelasi adalah penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan mengukur koefisiensi atau signifikansi menggunakan statistik. Ahli yang kedua, menurut Frankel dan Balen, menjelaskan penelitian korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk memengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Ahli di atas, maka kesimpulannya, penelitian korelasional merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan data guna menentukan adakah hubungan antar variabel dalam subjek atau objek yang akan diteliti. Penelitian korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih di dalam suatu penelitian. Jadi penelitian Ciri-ciri penelitian korelasional. Beberapa ciri penelitian korelasional yang dapat membedakan tipe penelitian ini dari tipe penelitian yang lain sebagai berikut. 1. Penelitian korelasional tepat digunakan apabila ubahan-ubahan yang diteliti kompleks dan atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan tidak dapat pula dimanipulasi. Dengan menggunakan berbagai instrumen, seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan materi yang luas dan kompleks. Di samping itu, dapat pula diberikan kepada responden dalam lokasi yang berbeda-beda provinsinya, selagi dalam kategori sampel yang sama. Contohnya, hubungan antara kreativitas dan pola tindakan orang tua dalam keluarga. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa ubahan sekaligus saling hubungannya dan dalam latar realistik atau realistic setting. Mengingat instrumen utama penelitian korelasional ialah angket, maka berbagi jenis instrumen dapat disiapkan untuk meneliti beberapa ubahan sekaligus. Di samping itu, instrumen yang sama dapat pula disebarkan pada lokasi yang luas dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, apa yang diperoleh adalah kadar atau degree hubungan, bukan ada atau tidaknya adanya pengaruh di antara ubahan yang diteliti, kecuali apabila menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruhnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian korelasional. Menurut Guy dalam MZIR dikutip dari Andi Ibrahim, menjelaskan bahwa tujuan penelitian korelasional itu untuk mengetahui
hubungan antara masing-masing variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut sebagai bahan prediksi. Secara khusus, tujuan penelitian korelasional adalah yang pertama untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Yang kedua, bila sudah ada hubungannya, maka tujuan penelitian korelasional itu untuk melihat tingkat keeratan dari hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut signifikan atau insignifikan. Atau jika diilustrasikan dalam bentuk pertanyaan, seorang yang akan melakukan penelitian korelasi dianjurkan untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian tentang 2 variabel atau lebih sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang akan melakukan penelitian korelasi dianjurkan untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian tentang 2 variabel atau lebih sebagai berikut. Yang pertama, adakah hubungan di antara 2 variabel? Yang kedua, bagaimanakah arah hubungan tersebut? Yang ketiga, berapa besar atau jauh hubungan tersebut dapat diterangkan? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada korelasi positif dan negatif. Korelasi positif dan negatif ini tergantung arah bergeraknya variabel-variabel yang ada. Korelasi positif sendiri terjadi apabila kedua variabel yang ada bergerak pada arah yang sama, yaitu maksudnya apabila satu variabel mengalami kenaikan, maka variabel yang lain juga mengalami kenaikan, dan sebaliknya. Sedangkan pada korelasi negatif, yaitu terjadi apabila variabel yang satu bergerak berlawanan dengan variabel yang lain. Maksudnya yaitu satu variabel mengalami penurunan, sedangkan variabel yang lain mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yang kedua yaitu korelasi sederhana, parsial dan ganda. Korelasi sederhana ini terjadi apabila variabel yang kita pelajari hanya 2 buah, sedangkan untuk korelasi parsial dan ganda lebih dari 2 variabel yang terlibat dan kita mempelajarinya secara bersamaan. Adapun korelasi ganda ini berisi pengukuran hubungan antara satu variabel dependen dan 2 atau lebih variabel independen. Sedangkan dalam korelasi parsial, kita mengukur hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen dengan mengasumsikan bahwa variabel yang lainnya dalam keadaan konstan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu korelasi linier atau non-linier. Suatu korelasi disebut linier apabila perbandingan besar perubahan yang terjadi pada satu variabel sama dengan besar perubahan yang terjadi pada variabel yang lainnya. Sedangkan korelasi non-linier yaitu terjadi apabila perbandingan besar perubahan yang terjadi pada satu variabel tidak sama dengan besar perubahan yang terjadi pada variabel yang lainnya.
Selanjutnya, langkah-langkah penelitian korelasional. Terdapat 6 langkah. Yang pertama, penentuan masalah. Nah, di setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan peneliti yaitu menentukan masalah peneliti yang akan menjadi fokus studinya nanti. Ciri-ciri permasalahan yang layak diteliti adalah yang dapat diteliti, mempunyai kontribusi atau kebermanfaatan bagi banyak pihak, dan dapat didukung oleh data empiris serta sesuai kemampuan dan keinginan peneliti. Dalam penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks, yaitu memerlukan pemahaman. Di samping itu, variabel yang dimasukkan dalam penelitian harus didasarkan pada pertimbangan, baik secara teoritis maupun nalar, bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan tertentu. Kedua, studi kepustakaan. Setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang penting juga yaitu studi kepustakaan, yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara, sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Macam-macam sumber untuk memperoleh teori, yaitu seperti jurnal, laporan hasil peneliti, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, dan lain-lain. Pada tahap ini, peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Keempat, pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data dari masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti. Kelima, analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian korelasional, teknik korelasi bivariat sesuai jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sedangkan dalam penelitian prediktif, teknik yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca secara ringkas. Kelebihan dan kelemahan penelitian korelasional. Kelebihan. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk melakukan penyelidikan hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Kedua, memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Ketiga, mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Keempat, mampu menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif, dan penelitian ini dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Kelemahan. Yang pertama, hasil penelitian hanya untuk mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak selalu menunjukkan saling berhubungan yang bersifat kausal. Kedua, apabila dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional ini kurang tertib atau ketat, karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Ketiga, pola saling berhubungan tidak menentu dan terkadang tidak jelas. Keempat, sering merangsang penggunaannya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna dan bermakna. Berikut ini adalah contoh jurnal penelitian kuantitatif korelasional. Contohnya seperti ini.
Baik, selanjutnya contoh-contoh rumusan masalah yang ada di jurnal penelitian kuantitatif operasional. Yaitu yang pertama, bagaimana hubungan motivasi belajar terhadap mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana hubungan prestasi belajar terhadap mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA di SD. Nah, seperti itu contohnya rumusan masalah jurnal penelitian kuantitatif korelasional. Data analisis. Data analisis dari jurnal yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar IPA di Sekolah Dasar, yang menggunakan studi kasus terhadap siswa kelas 4 SD Negeri Tarumanegara, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Diteliti oleh salah satu dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel sejumlah 26 orang siswa yang dilakukan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Agustus hingga bulan November 2010. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar siswa. Kemudian, peneliti menyusun ke dalam bentuk instrumen angket skala Likert dengan jumlah soal sebanyak 20 buah. Angket ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dipakai di lapangan. Sedangkan variabel dependennya yaitu tes formatif mata pelajaran IPA yang berasal dari data dokumentasi. Hasil analisis terhadap hasil rata-rata angket dari total seluruh jumlah siswa menunjukkan valid, reliable, dan terdistribusi normal. Hasil penelitian ini juga menginformasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini berarti bahwa jika siswa memiliki motivasi dalam belajar, maka prestasi belajarnya pun akan baik, atau kata lain tinggi. Sebaliknya, jika siswa memiliki kebiasaan yang buruk dalam belajar, maka prestasi belajarnya pun akan buruk atau rendah.